habis-habisan mikirkan dunia, tapi tidak diniatkan jadi amal. Ketika dicabut nyawa, adakah harta yang bisa menolak kematian kita? Adakah gelar yang bisa mencegah kematian kita sedetik aja? Adakah jabatan yang bisa menghalangi kematian kita? Enggak ada satupun, walau sedetik. Ketika kita dicabut nyawa, disuruh pindah ke rumah baru kita, harta gak ada yang ikut, gelar gak ada yang ikut, nama saja udah gak ikut tuh. Coba ketika kita jadi jenazah, misal saya meninggal, yang datang ke sini, gimana? Enggak, jenazahnya di mana? Kita dibawa ke liang lahat, amal tidak ikut, yang ikut mungkin keluarga, teman yang kedua. Tapi secinta-cintanya keluarga, gak ada yang mau ikut ke kubur. Ke kuburan iya, tapi ke dalam kubur enggak mau. Bahkan istri yang sangat cinta kepada suami, yang menangis ketika suaminya meninggal, papa, misal begitu. Terus kata yang mengurus jenazah, ibu kok nangisnya sedih sekali? Saya tidak bisa kehilangan suami. Kalau gitu ya, jenazah suami akan disimpan di kamar aja dengan ibu ya, dikunci dari luar. Enggak mau ya. Kalau kita udah meninggal, udah selesai. Ini ada bos, direktur sangat berjasa, owner perusahaan yang sangat berjasa dan baik, meninggal. Untuk mengenang, maka jasadnya disimpan di ruang rapat. Nggak ada yang mau rapat tadi. Serius? Apa fans penggemar itu mau nemenin ke kubur? Enggak, sampai di pintu saja. Yang masuk ke liang lahat, yang menemani kita di alam barzah, siapa? Amal soleh. Makanya urusan dunia jadikan amal soleh, urusan berumah tangga jadi amal soleh, ikut semua tuh ke kubur. Jelas? Bisnis bukan urusan uang bagi orang beriman. Jadi amal atau tidak. Berapapun yang Allah kasih jadi amal. Dikasih kita bersyukur jadi amal. Tidak dikasih kita bersabar jadi amal. Diambil kita ridho jadi amal. Gak ada ruginya. Sering disampaikan, Bu, ini ada tamu ibu-ibu dari mana? Saya lihat dari tadi ya. Bu, supaya ibu nggak rugi, suami ibu dijadikan apa? Jadikan laki-laki. Enggak, udah jadi, Bu. Dijadikan ladang amal. Kebaikan suami disyukuri, ibu untung. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan membantu memperbaikinya, ibu untung. Sama kita juga, lelaki, istri ladang amal, anak ladang amal, begitulah. Nggak ada capeknya, karena kita kalau ikhlas tidak capek. Yang capek itu kalau tidak ikhlas, kurang ikhlas. Lanjut. Yang ketiga, tawasobil haqq. Jadi waktu itu adalah untuk dakwah, menyampaikan kebenaran. Bagaimana dakwah yang baik? Pakai apa? Pakai keteladanan. Karena bagusnya perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan langsung rusak itu nilai perkataannya. Tapi kalau kita berbuat yang terbaik dengan keteladanan, itu sudah jadi dakwah. Sing sabar atau jadi orang, itu kata-kata baik yang innallaha ma'asobirin, tahu kamu mah latak dong walakal jannah gitu, nggak nyambung. Perkataannya benar, kelakuannya tidak nyambung. Maka jadikan setiap waktu itu jadi bagian dakwah. Itu baru beruntung. Kita mendengar kebenaran, kita menyampaikan kebenaran.
Tawasob itu saling berwasiat. Mana yang lebih penting? Kemampuan menyampaikan, kemampuan menerima. Atau dijawab hadirin, mana yang paling penting? Dua-duanya penting, tapi yang paling penting kemampuan apa? Menasehati atau menerima nasihat? Ya. Orang sulit memberi nasihat dengan baik kecuali dia orang yang paling senang menerima nasihat. Kalau kita tidak punya, apa yang bisa kita beri? Makanya kalau ada orang yang menasehati, memberikan saran, mengkritik, mengoreksi, itu harus disyukuri. Karena itu terkabulnya doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Minta diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Lalu Allah gerakan orang, Kang, maaf tadi kata-katanya tuh kurang sopan. Kamu aja selera rendah. Bu, maaf ya ibu, dari tadi tuh bicaranya udah mendominasi. Saya tuh berbakat tahu. Pak, kalau bisa Bapak jangan marah-marah terus di rumah. Jangan gitu dong. Papa tuh mirip Umar bin Khattab. Nah, ini udah error kalau sudah begini. Kalau orang diberikan nasihat, lebih sibuk menjawab, lebih sibuk membela diri. Padahal tidak ada yang harus dibela ya. Harusnya bersyukur, berterima kasih, itu orang beruntung tuh. Itu tawasobil haq. Jadi kalau ada yang memberikan masukan, saran, kritik, koreksi, sepedas apapun, itu bagian dari keberuntungan. Kalau kita senang menerimanya, apa yang harus kita bela? Kalau kita salah, tinggal akui, berterima kasih. Sebaik-baik jawaban untuk orang yang mengkritik adalah memperbaiki diri. Itu ada sampah, sebetulnya saya tuh mau ngambil ya, tapi saya tuh kan rewel. Ingat ya, orang yang banyak alasan memperjelas kesalahan. Ciri khas orang yang sombong tidak mau disalahkan. Kalau salah ya akui saja salah, bahkan bersyukur kita dikoreksi. Itu terkabulnya doa. Coba yang mana? Kalau maaf yang sedang sarapan nggak usah dibayangkan. Kalau ada upil di sini, kita nggak lihat, orang lain lihat. Mana yang kita perlukan? Pujian. Wow, wajahnya bercahaya, hidungnya bersinar. Terus mau ngapain pujian itu? Yang penting kan orang ngasih tahu the upils. Terserah orang caranya. Memang beruntung kalau Kang, maaf, upils. Ya bisa atau dipotret terus dikirim. Kang, lihat di HP-nya. Kelihatan tuh aktornya. Tapi ada juga geleh misalkan yang nggak enak ngomong, jangan ditiru ini ya. Eta jijai. Terus apa? Kamu jangan menghina saya jijai. Apa-apaan? Nggak ada perlunya kita bela diri. Yang penting the upes ngilang kan gitu. Paham tidak ini hadirin? Yang penting kekurangan, kejelekan kita hilang. Bukan masalah cara orang. Cara orang gimana dia ngasih taunya nggak enak. Berarti kita dapat dua. Satu, dapat informasi yang kita syukuri. Yang kedua, dapat penggugur dosa. Tambahlah tiga, dapat latihan sabar. Kalau ada orang mengkritik kita, kritiknya nggak enak, menyakitkan. Poinnya dulu dapat ini kritik, ini rezeki dari Allah nih, terkabul doanya. Yang kedua, yang nggak enak penggugur dosa. Caranya itu jadi latihan kita bermujahadah untuk sabar dan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang baik, lebih baik. Ayo tingkatkan
kemampuan menerima kritik, saran. Kalau mau beruntung ya begini. Kita ini orang yang banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan, keburukan, dosa. Benar atau benar? Tapi nafsu tidak membuat kita mau mengakuinya. Tidak penting bagi kita pujian orang. Yang penting tiap waktu kita jadi manusia terpuji. Tidak penting kita diakui sebagai orang baik. Yang penting tiap waktu kita berubah jadi orang yang lebih baik. Makanya orang yang beruntung itu kelihatan sekali. Dia sangat enjoy, menikmati kritik, saran, koreksi, dan tidak ribet dengan bela diri. Tapi sibuk memperbaiki diri, dan memperbaiki diri itu bagian dari dakwah. Kalau kita ingin memperbaiki yang lain, udah perbaiki diri. Dengan niat juga memperbaiki yang lain. Nanti kalau kita memperbaiki diri dengan niat benar, aura kita, syariatnya ya, itu berubah. Kita makin nyaman dan orang sekitar pun makin nyaman. Kita tidak bisa menuntut orang lain berubah, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Itu rumusnya. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Tuntut diri berubah, bantu keluarga berubah. Tuntut diri berubah, bantu santri berubah. Jangan nuntut santri berubah, diri dulu. Nah, tawas habis sabar. Yang keberapa? 4. Orang yang beruntung adalah yang selalu mujahadah. Apa itu sabar? Saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu kemampuan mengendalikan diri, mengontrol diri. Karena orang-orang itu menjadi bermasalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Betul? Naik mobil, kalau bisa mengendalikan dalam situasi sulit bisa sampai ke tujuan. Mobil bagus, cc-nya besar, tidak bisa mengendalikan diri. Coba, apa yang terjadi? Nabrak, ketabrak, masuk jurang, tangkap polisi, benar? Sumber masalah hidup kita adalah kita tidak serius mengendalikan diri. Makanya orang yang beruntung itu adalah yang saling berwasiat dalam kesabaran. Dia mendapatkan input untuk mengendalikan diri, dan kita pun mengajak orang lain jadi sabar. Begitu. Halo? Jadi guru, mana yang harus sabar di kelas? Guru atau murid? Dua-duanya. Nah, saya harus sabar. Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar di kelas? Guru atau murid? Oh, murid ngomong guru, katanya, kata guru, murid. Lalu murid belajar sabar dari mana? Kalau gurunya kurang sabar. Jelas? Mana yang harus sabar di rumah? Orang tua atau anak? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Orang tua. Bagaimana anak belajar sabar kalau orang tuanya tidak sabar? Bu, bantuin dong, ini PR-nya susah. Tunggu ya nak. Ibu ini balas dulu WA grup teman-teman ibu. Bu, udah jam 8, ngantuk bu. Sabar dong nak. Dikit lagi nih. Bu, apa sabar? Innallaha ma'asobirin. Mantap. Kamu tuh gimana sih? Jadi anak tuh harus sabar. Emangnya ibu hanya ngurusin kamu? Ibu tuh ketua grup tahu. Jadi anak belajar itu, belajar melotot, belajar berkata keras. Sabar dan menyabarkan, ini orang yang beruntung. Tiap waktu mujahadah untuk belajar sabar dan menyabarkan, ya. Setiap waktu ujian. Ini aja saya sedang diuji.
lihat santri ngantuk gitu ya, kan bisa jengkel ya kan, enggak mau, saya harus sabar. Tapi sabar tuh bukan disebut-sebut sabar, enggak sabar itu. Rasulullah tidak pernah sing sabar, enggak begitu. Sabar itu dengan kesadaran bahwa keberuntungan kalau kita sabar. Innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Nah, 4 ini minimal yang secara umum setiap waktu kita, iman kita harus nambah dengan cara belajar yang sungguh-sungguh dan ikhlas. Yang kedua, kita niatkan setiap aktivitas kita jadi amal soleh semuanya. Olahraga, bersepeda harus jadi amal, kalau enggak rugi betul itu. Sepeda 50 km ngeboseh ya, nanjak, enggak jadi amal, sampai di atas muntah, kemudian dikerok. Mau apa kita berpayah-payah kalau tidak jadi amal? Tadi pagi mencoba berendam di air es, air dingin ditambah es, itu intinya. Kurang lebih 7 menit kedinginan. Terus saya mikir, apa-apaan saya begini ya, berendam di air es, kalau nggak jadi amal, udah kedinginan. Tapi ya Allah, semoga ini syariat, badan jadi semakin kuat, sehat, agar bisa beribadah padamu. Mudah-mudahan jadi amal. Yang kasihan yang naik puncak gunung itu, gunung salju udah tinggi berhari-hari, kalau nggak jadi amal buat apa? Pergi ke luar negeri, cari pemandangan, sampai sana dicopet, kalau nggak jadi amal buat apa? Benar? Ini serius, ibu hamil 9 bulan, kalau nggak jadi amal buat apa repot? Bawa-bawa, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, menyusui, membesarkan anak, nggak ada habisnya pengorbanan. Kalau tidak diniatkan jadi amal soleh, rugi. Bu, ibu, tahu nggak salah satu yang menyebabkan ibu sengsara siapa? Suami, ya kan? Halo, iya, benar sekali. Kok tahu sih? Ya, karena kami juga bisa merasakan yang sama ya. Kalau tidak diniatkan jadi amal soleh. Tadinya saya tuh dengan nikah tuh berharap saya jadi bahagia, suami saya tuh soleh, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli saum, memuliakan istri, sangat sayang dan uangnya banyak. Tapi kan yang itu nggak mau sama ibu, yang ada aja dijadikan amal, ya kan? Kelebihan dan kekurangan itu ladang amal. Nah, begitu intinya. Jangan lepas dari 4 ini ya. Waktu saya jadi nambah iman tidak, waktu saya jadi amal soleh tidak, waktu saya nambah nasihat dan menasehati tidak, waktu saya nambah sabar dan menyabarkan tidak. Kalau 4 ini lepas, kita rugi. Begitu. Ada pertanyaan, silakan. Bapak mau nanya? Alhamdulillah. Silakan. Sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, sempurnakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha. Alhamdulillah. Ya, saya jauh-jauh dari Bali. Dari Bali, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini saya berada di majelis ini, yang dimana saya salah seorang pendakwah, salah satu pendakwah di Bali. Alhamdulillah.
saya berdiam pas di GWK Jimbaran Uluwatu. Ya, terus mengenai dakwah tadi, Pak Kiai, kami berdakwah di Bali, tentunya mungkin semua halayak tahu ya, berada di tengah-tengah Hindu gitu ya. Tentunya kami dalam berdakwah itu mengutamakan harus banyak bagaimana supaya mereka itu tidak memandang kita itu tidak baik gitu. Dalam berdakwah kami alhamdulillah selama ini menjalankan supaya mereka paham apa yang kita sampaikan. Dan mohon maaf Pak Kiai, sampai hari tahun ini alhamdulillah dengan izin Allah kami sudah mengislamkan ratusan orang. Alhamdulillah. Baik lokal ataupun bule. Dan dengan izin Allah alhamdulillah mereka ada yang mau masuk sendiri benar-benar, dan ada dengan urusan yang lain. Nah, terutama mengenai dakwah tadi Pak Kiai, bahwa saya lihat begini, kami berada di minoritas itu sangat berpengaruh dengan akibat apa yang terjadi di mayoritas. Kami di sana dalam berdakwah itu adalah di mana mengutamakan toleransi yang tinggi. Jadi toleransi ini kita kedepankan. Sementara di mayoritas kan enak berbicara, kafir loh kan gitu kan, banyak yang begitu. Tapi kami di sana tidak bisa dan tidak serta-merta harus mengucapkan itu, karena emang harus ada kehati-hatian. Contoh seperti waktu ada, mohon maaf, Ustadz Somad waktu itu datang kan. Nah, kita umat Islam benar-benar merapatkan barisan supaya bisa menjaga Ustadz Somad, dan ribuan umat muslim dan sudah benar-benar menjaga beliau, karena ada kekhawatiran karena beliau dihadang di bandara Ngurah Rai, dan kita sudah standby untuk menjaga beliau. Nah ini begini Pak, intinya adalah kiat kami adalah mohon minta petunjuk supaya kami lebih sabar lagi gitu ya. Baik. Lebih sabar lagi Kiai. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf mungkin agak panjang ya. Agak panjang karena saya bersyukur udah berada di majelis ini. Dan selama ini mungkin saya lihat di TV saja, karena kami ini adalah ustadz-ustadz yang kecil di bawah sana, orang tidak tahu gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kita jalankan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, dan saya senang sekali Bapak jauh-jauh sudah silaturahim ke sini. Tidak ada ustadz kecil, ustadz besar, karena saya juga kecil Pak ya. Yang ada adalah ustadz yang diridhoi Allah. Mau sedikit atau banyak yang dengar, diliput atau tidak, yang penting Allah ridho, itu saja. Tentang tempat, setiap tempat milik Allah. Tidak ada satupun tempat di bumi ini kecuali Allah pemiliknya. Setiap manusia yang ada di tempat itu juga makhluk ciptaan Allah. Qadarullah, saya lahir di Bandung, besar di Bandung, banyak dakwah di Bandung. Tapi ada yang lahir di tempat yang minoritas, seperti halnya tempat Bapak itu. Allah yang menakdirkan. Tentu saja pendekatan dakwahnya harus disesuaikan. Seperti Masjid Darut Tauhid di Australia, itu sekelilingnya tidak mengenal Islam dengan baik. Bahkan sebagian mengenal Islam yang salah karena informasi yang tidak baik. Tapi semua ini sudah merupakan ladang amalnya, ladangnya begitu. Ladangnya tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Keadaan di Palestina beda lagi, di Amerika beda lagi. Sesuaikan saja, karena Islam sudah sangat siap untuk situasi apapun juga.
Islam sudah sangat siap untuk dakwah dalam situasi apapun. Kalau kita berdakwahnya dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, niscaya kita akan dibimbing oleh Allah, ya. Yang bahaya itu adalah dangkalnya ilmu dan emosional. Jadi kalau sudah emosional, ini bisa jadi bermasalah, ya. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib juga orang yang hafal Quran. Padahal Quran dihafalkan, tapi kalau hatinya tidak bersih, ya bisa jadi seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana di sana yang tidak mengenal Islam, bahkan ada informasi yang kurang pas. Tenang saja, karena dakwah itu bukan membuat orang jadi Islam. Kita tidak bisa memberi hidayah siapapun, tidak bisa. Tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Maaf ya, berulang kali disampaikan, ini saya dakwah nih. Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Membulak-balik hati yang paling dekat sekalipun tidak bisa. Pendamping hidup, istri, anak, saya tidak bisa membulak-balik siapapun. Bahkan membulak-balik hati sendiri tidak bisa. Jadi dakwah itu sebetulnya intinya adalah berusaha kita belajar dan mempraktekkan dengan ikhlas. Dapat ilmu kita sampaikan, selebihnya Allah yang membulak-balik hati. Tadi ada sekian ratus masuk Islam, itu pasti pekerjaan Allah. Kita yang jadi jalan diuji. Apakah kita merasa berjasa? Apakah ini perjuangan saya? Kalau gitu kita gagal. Sebetulnya Allah yang mengislamkan. Kenapa mereka Islam? Mungkin bukan dengar sama sekali dari kita. Hanya didatangkan lewat kita ujian. Sama Darut Tauhid ini. Apakah Darut Tauhid ini tanda kesuksesan seseorang? Tidak. Darut Tauhid ini ujian bagi yang diamanahi. Kalau merasa, wah ini ide kami, ini perjuangan kami, kita udah gagal dari awal, itu udah ujub, ya kan? Boro-boro kita nyelamatin orang lain, nyelamatin diri sendiri aja nggak selamat. Makanya sama saja Pak, di tempat minoritas, mayoritas sama. Itu adalah ujian ladang dakwah. Bersihkan hati terus, karena yang bisa mengubah orang. Apa saudara datang ini keinginan saya? Bukan. Allah saja yang menggerakkan. Siapa yang harus datang ke sini sebagai ujian juga. Sayanya diuji, bapak ibunya diuji. Nah begitulah Pak, jadi anteng saja. Bapak belajar, Bapak praktekkan, Bapak sampaikan. Belajar karena Allah, amalkan karena Allah, sampaikan karena Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan. Siapa yang akan diubah, Allah mengubah. Kitanya tenang, ya. Ini saya udah ngajak, nggak ada yang mau dengar. Ya udah, tobat we terus. Saya ngajak ke masjid, ini nggak ada yang mau ke masjid. Ya udah terus aja, tobat, terus ajak, terus perbaiki diri. Nanti Allah yang menggerakkan. Orang tidak bergerak karena kita. Jadi urusan dakwah itu urusan kita dengan Allah. Allah melihat hati kita, mata, pikiran, tubuh kita. Jadi bagusnya diri kita jangan ketika di depan yang didakwahi saja, tapi dimanapun harus baik. Karena Allah melihat kita setiap waktu. Nanti Allah menggunakan diri kita untuk jadi jalan ilmu, jalan hidayah, itu beruntung. Jadi walaupun yang ikutnya cuma dikit, ya gak apa-apa. Berapa banyak nabi yang berjuang ratusan, puluhan tahun tapi gak ada yang ngikutin, kan tetap jadi amal. Dan banyaknya yang datang begini, apakah tanda sukses? Belum tentu juga. Santri banyak tuh bisa ujub, bisa bangga, bisa ria. Jadi seakan-akan inilah pesantren, jamaahnya banyak, followersnya banyak. Gak ada apa-apanya jamaah banyak. Kalau Allah gak ridho, gak ada apa-apanya. Ceritanya sih gitu Pak, teorinya. Selamat berjuang Pak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terus bersihkan hati. Amin. Ya.